Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, baik yang zahiriyah, nikmat zahir, ataupun yang batiniyah, nikmat batin. Semoga nikmat tersebut bisa kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, dan kita manfaatkan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan belajar fikih dari kitab Al-Ghayah, Matnul Ghayah wa Taqrib, dan disyarah oleh Al-Imam Abi Bakar Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz Al-Husni. Kita sudah sebutkan kemarin terjemah atau biografi singkat dari penulis kitab dan penulis syarahnya. Ya, kita sudah masuk di muqaddimah. Jadi beliau sebelum masuk di Kitabut Taharah atau sebelum masuk menjelaskan inti dari kitab Matan Nabi Syuja', beliau berikan dulu muqaddimah atau pengantar. Ya, kita sudah baca paragraf pertama dari pengantar beliau atau muqaddimah beliau. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du fa innal anfusa az-zakiyata at-talibata lil maratibil aliyati lam tazal tad'abu fi tahsiril ulumi syar'iyyah wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyyah li'anna biha tandafi'ul wasawisus syaitaniyah wa tasihhul muamalatu wal ibadatul mardiyah. Beliau mengatakan sesungguhnya jiwa-jiwa yang suci yang selalu mencari dan ingin menggapai derajat yang tinggi, maka dia senantiasa akan berjalan untuk menghasilkan ilmu-ilmu yang syar'i, yang diantaranya adalah mengetahui cabang-cabang ilmu fikih. Karena dengan cabang-cabang ilmu fikih tersebut bisa menolak bisikan-bisikan setan dan bisa menjadikan sahih muamalat dan ibadah yang diridhoi. Jadi maksudnya
Kalau orang punya jiwa yang bersih, maka orangnya akan memiliki cita-cita yang tinggi. Ya. Ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu kalau orang yang jiwanya suci. Dalam pandangannya, yang paling penting itu adalah menjadi hamba Allah yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi mereka tidak akan mengejar derajat di dalam pandangan manusia. Orang yang punya jiwa yang bersih, itu yang mereka kejar adalah derajat di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia menjadi tidak penting bagi mereka. Kedudukan dunia menjadi tidak terlalu diutamakan. Ya. Dan salah satu caranya untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu adalah tahsilul ulum asy-syar'iyyah. Ya. Mendapatkan derajat-derajat tinggi dalam ilmu-ilmu syariat. Ya. Karena dengan ilmu syariat itu, di antara ilmu syariat adalah mempelajari ilmu fikih. Karena dengan ilmu itu, kita bisa menolak tipu daya setan. Wiswasus syayatin. Dan kita selalu meminta kepada Allah untuk dilindungi dari waswasnya setan. Waswas yang ditiupkan oleh setan. Bisikan-bisikan setan. Dan itu menjadi amalan kita setiap mau tidur. Ketika kita mau tidur, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran surah An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi itu ayat sekaligus menjadi zikir, sekaligus menjadi doa. Dan intinya ayat itu adalah mengajak kita untuk berlindung dari tipu daya, godaan, bisikan, dan was-was yang ditiupkan dan dihembuskan oleh setan. Ya. Karena kalau orang dikuasai oleh tipu daya setan, maka dia tidak lagi mengenal halal dan haram. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, mempelajari ilmu fikih salah satu cara untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dengan demikian maka tasihhul muamalat wal ibadat al mardiyah. Maka dengan mempelajari ilmu fikih, ibadah-ibadah kita menjadi benar. Dan muamalat kita juga menjadi benar. Muamalat, interaksi kita dengan manusia, baik dalam bentuk jual beli dan lain sebagainya, menjadi muamalat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sering kita sebutkan bahwa dalam Islam itu yang penting bagi seseorang itu selain ibadah adalah apa yang dia konsumsi dan apa yang dia pakai. Ya. Jadi sangat erat kaitannya antara ibadah seseorang dan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu sebab kenapa doa seseorang ditolak oleh Allah adalah ketika orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Wa mat'amuhu haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Jadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dengan barang-barangnya haram. Na'udzubillah. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana caranya dia mau diijabah dia punya doa? Ya, na'udzubillah. Jadi dalam Islam sangat-sangat dekat hubungannya antara muamalah dan ibadah. Ya.
ibadah yang baik saja itu tidak cukup membuat orang selamat. Harus muamalahnya juga baik. Ya, makanya dalam ilmu fikih kita sudah jelaskan 4 bagian fikih itu ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Jadi 4 cabang besar ilmu fikih, 4 cabang umum ilmu fikih itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka untuk bisa mempraktekkan hal tersebut dengan baik, kita harus mentahsil al-ulum asy-syar'iyyah. Kita harus menghasilkan atau mempelajari atau mendapatkan ilmu-ilmu syar'i. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa nahika bil fiqhi syarafan qaula sayyidis sabiqin wal lahiqin. Dan cukuplah bagimu penjelasan tentang keutamaan ilmu fiqih adalah perkataan sayyidus sabiqin wal lahiqin. Perkataan penghulu manusia yang dahulu dan yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita ingin bertanya, apa keutamaan mempelajari ilmu fikih? Maka cukup bagi kita perkataan penghulu manusia yang dahulu dan yang akan datang. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW, penghulu umat manusia. Ya. Penghulu umat manusia. Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Sabda beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, niscaya Allah akan memberikannya pemahaman atau kefakihan dalam masalah agama. Faqih itu artinya ilmunya mendalam, bukan sekedar tahu. Ya. Bukan sekedar tahu saja. Tapi dia punya pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama. Nah, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah menurut baginda Rasulullah SAW adalah ketika orang itu diberikan kesempatan, dibukakan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Ya, diberikan kecenderungan untuk belajar ilmu agama. Ya, diberikan semangat belajar ilmu agama. Karena ada orang yang tidak semangat belajar ilmu agama. Ya. Ada orang bilang untuk apa belajar ilmu agama? Nanti mau jadi apa kita orang? Ya. Kalau belajar ilmu agama nanti mau jadi apa kalau selesai? Kalau selesai misalnya selesai belajar ilmu agama menjadi apa? Ya. Mau kerja apa nanti kalau selesai belajar ilmu agama? Mau kerja apa? Setelah belajar ilmu agama, berapa DP penghasilan? Berapa pemasukannya setiap bulan nanti kalau dia setelah belajar ilmu agama itu berapa pemasukannya? Ya. Mungkinkah dia menjadi orang kaya? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebagian orang berpandangan begitu. Ya. Artinya Allah sudah menutup hatinya untuk belajar ilmu agama. Ya. Maka orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, itu berdasarkan hadis ini tentu ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Walaupun mungkin dapat kelihatannya di sisi manusia dapat kebaikan dia. Ya. Dia dapat harta, banyak hartanya, tinggi kedudukannya di sisi manusia. Tapi dia tidak tahu tata cara sholat. Ya. Dia tidak tahu tata cara puasa. Bahkan ada yang tidak tahu tata cara berwudu. Bahkan ada yang tidak tahu tata cara bersuci dan tidak tahu tata cara bacebok. Ya. Ada orang seperti itu. Tidak tahu tata cara buang air. Na'udzubillah min dzalik. Kincing berdiri. Kincing berdiri.
Sama dengan orang Badui yang mau dipukul oleh para sahabat itu. Ya. Nah, kalau orang Badui itu wajar karena dia memang orang Badui, orang pedalaman yang tidak punya pengetahuan yang tinggi. Ya. Tapi kalau orang yang ilmu dunianya tinggi, dipandang oleh orang, kemudian tata cara bakincing tidak tahu, itu sungguh rugi dia itu. Ya. Berarti dia itu artinya dia tidak memanfaatkan hidupnya untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang bakincing tidak bacebok. Ya. Coba kau lihat, sering pergi ke bandara. Ya. Bandara itu kan dia punya WC, wadah WC berdiri. Ya. Cuma kotak begitu baru DP pistol simpan di situ. Kasih masuk di kotak itu DP pistol baru kasih keluar kencing. Habis itu tidak bacebok karena tidak ada air di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal orang yang kalau sering ke bandara itu kan orang banyak doi kan. Karena orang kalau naik pesawat kan banyak DP ongkos. Banyak ongkosnya. Tidak sedikit uang itu kalau kita naik pesawat. Artinya orang mampu dia. Orang mampu dan biasanya orang yang terpandang. Ya, terpandang dari sisi hartanya, dari sisi kedudukannya, dari sisi pendidikan dunianya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi cara buang air tidak tahu, cara buang hajat tidak tahu. Ya. Bacebok tidak tahu dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah itu ketika dia diberikan oleh Allah semangat, kesempatan, kecenderungan, cita-cita ya, untuk menjadi orang yang paham tentang agama. Ya. Rawahu Syaikhan min riwayat Muawiyah dan ini hadis riwayat Asy-Syaikhan. Ya, jadi kalau ada kata-kata Asy-Syaikhan berarti riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ubidallahu subhanahu bi syai'in afdalu min fiqhin fid din. Hadis riwayat Imam At-Tabrani fil Awsat dan Imam Ad-Daruqutni fi Majma'iz Zawaid. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih mulia daripada fiqih dalam agama. Ya, artinya Rasulullah bersabda, tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih mulia daripada orang yang paham agama. Artinya orang yang bisa menyembah Allah dengan cara yang terbaik adalah orang yang paham tentang agama Allah. Ya. Makanya wajib kita mempelajari fikih. Karena dengan fikih kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang terbaik. Ya. Baik itu dari ibadah yang paling dasar sampai ibadah yang paling tinggi. Dari ibadah yang paling pertama, bersuci. Ya, bersuci itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Makanya berwudu itu ibadah. Ya. Mandi ibadah. Ya. Karena Rasulullah ajarkan tata caranya. Tata cara buang air kecil, tata cara buang air besar, tata cara bacebok dari buang air kecil, bacebok dari buang air besar dan seterusnya. Diajarkan oleh Nabi SAW. Dan orang yang tahu fikih, ya, maka dia tahu cara bacebok yang paling
baik. Ya. Tahu cara buang air yang paling baik. Maka dengan cara yang paling baik itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melaksanakan syariat Allah. Karena melaksanakan syariat Allah itu adalah ibadah. Ya. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Jadi ibadah itu artinya apa? Ya. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qaulin aw amal zahiran wa batinan. Yang dimaksud ibadah itu adalah nama yang mencakup semua perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah. Jadi semua yang dicintai oleh Allah, baik kata-kata ataupun perbuatan, zahir dan batin, itu dikategorikan ibadah. Maka ketika kita melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW dalam semua seluk-beluk kehidupan kita, nah kita dinilai ibadah oleh Allah. Ya. Kita dihitung ibadah. Ya. Makanya ketika kita melaksanakan bersuci dengan adab-adab dan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dihitung ibadah. Bahkan makan, minum, tidur ya, bisa dinilai sebagai ibadah. Kalau kita laksanakan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makan ada tuntunannya, minum ada tuntunannya, tidur ada tuntunannya, bangun tidur ada tuntunannya, dan semuanya dalam agama kita itu ada tuntunannya. Ya, termasuk buang air ada tuntunannya. Ya. Dan itu semua ketika kita laksanakan dengan ajaran baginda Nabi SAW, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib dipelajari. Ya. Dan ketika kita mempelajarinya dan kita tahu, maka disitulah kita dikatakan oleh Rasulullah SAW menyembah Allah dengan cara yang paling mulia. Menyembah Allah dengan cara yang paling afdal, cara yang paling utama. Rawahu Tirmidzi fi jami'ihi. Wa an Yahya bin Abi Katsir fi qouli ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Majalisud dzikr. Jadi berkata Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir adalah seorang imam yang hafidh, Abu Nasr At-Ta'i. Rawaan Abi Umamah mursalan wa an Anas bin Malik. Wa an Abi Salamah bin Abdurrahman. Jadi beliau termasuk tabi'in, ya. Karena beliau bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau seorang tabi'in, Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat Allah dalam Quran surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari dan di sore hari, yuriduna wajhah, dan mereka mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Qala majalisudz dzikr. Artinya kita harus bersabar di majelis-majelis zikir. Ya. Dan majelis zikir itu apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan majelis zikir? Berkata Imam Atha, "Adz-dzikru huwa majalisul halali wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tabi' wa tusalli wa tasum wa tahujj wa tankihu wa tutalliq wa asbaha dzalika." Jadi kita bersabar bersama orang-orang yang menuntut ilmu maksudnya. Ya. Jadi kalau
kita melaksanakan ayat Al-Kahfi ini, ayat 28 ini. Ketika Allah mengatakan, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya. Beribadah dalam bentuk apa? Dalam bentuk halaqah zikir, majelis zikir. Dan majelis zikir yang dimaksudkan oleh Imam Atha mengatakan bahwa majelis yang di situ dipelajari halal dan haram. Ya. Dipelajari di situ bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu menjual. Artinya membeli dan menjual sesuai dengan syariat. Ya. Karena membeli dan menjual ada yang tidak sesuai dengan syariat dan ada yang sesuai dengan syariat. Ya. Berjual beli itu bukan hanya masalah angka. Ya. Dalam Islam, jual beli itu bukan hanya masalah untung atau rugi. Ya. Bukan cuma masalah untung atau rugi. Dari sisi jumlah uang yang didapatkan, bukan. Ya. Tapi jual beli itu bagian dari ibadah. Ya. Makanya orang yang tahu fikih, dia akan bisa melakukan aktivitas jual beli sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan hanya masalah dia untung berapa dan rugi berapa. Tapi rizki itu menjadi rizki halal untuknya atau haram. Karena rizki yang halal akan berdampak positif kepada orang. Dan rizki yang haram akan berdampak negatif. Ya. Wa qala Atha fi qawlihi idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri. Ya. Berkata Imam Atha bin Abi Muslim, namanya Atha huwa ibnu Abi Muslim al-Khurasani. Ya. Qala Tabrani lam yasma' min ahadin minas sahabah illa min Anas. Jadi beliau juga termasuk seorang tabi'in karena beliau muridnya Anas bin Malik. Ya. Beliau mengatakan ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW. Ada sabda Nabi yang disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya. Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Ya. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqudz dzikri. Halaqah zikir. Ya, halaqah itu majelis zikir. Halaqah maksudnya kumpulan orang yang berzikir. Dan yang dimaksud dengan halaqah zikir, ini kata Imam Atha, yang dimaksud dengan majelis zikir itu adalah, atau halaqah zikir adalah majalisul halali wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tabi' wa tusalli wa tasum wa tahujj wa tankih wa tutaliq wa asbaha dzalika. Ya. Jadi majelis zikir yang dimaksudkan yang harus kita singgahi, yang harus kita duduk di situ dan berlama-lama di situ adalah majelis yang dipelajari di dalamnya tentang halal dan haram. Artinya majelis ilmu. Ya. Majelis zikir maksudnya majelis ilmu. Ya, karena dengan orang mempelajari ilmu itu berzikir otomatis. Ya. Kemudian bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu menjual. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana kamu puasa, kamu haji, dan bagaimana kamu menikah. Bagaimana kamu mentalak, dan yang semisal dengan hal tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis-majelis yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang fikih. Ya. Karena kalau sholat itu kan fikih. Bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya. Bagaimana tata cara puasa yang benar. Bagaimana tata cara haji yang benar. Bagaimana tata cara menikah yang benar. Ya. Jadi menikah itu bagian dari fikih. Yang sekarang orang tidak terlalu peduli. Apalagi zaman sekarang, zaman modern ini, banyak orang bilang untuk apa menikah. Ya. Banyak orang tidak menikah. Ya. Padahal menikah itu adalah ibadah.
Karena alasannya apa? Alasannya kalau menikah nanti itu ada tanggung jawab yang mau ditanggung. Ya. Sebagai istri apa tanggung jawabnya, sebagai suami apa tanggung jawabnya. Dia bilang ribet hidup. Lebih baik hidup sendiri saja. Ya. Dan hidup sendiri itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Ya. Bahkan orang yang tidak mau menikah itu dikategorikan orang yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Orang yang tidak mau atau tidak suka dengan sunnah Nabi, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kata Rasulullah laisa minni, bukan dari golonganku. Ya. Tapi orang sekarang, orang modern tidak peduli. Ya. Makanya banyak yang kumpul kebo, kumpul babi, kumpul anjing. Ya. Tidak mau menikah. Ya. Kalau kebutuhan biologis katanya ya bisa dipakai apa-apa saja. Naudzubillah. Makanya sekarang itu banyak orang-orang seperti itu kemudian membuat boneka. Jadi kawin dengan boneka. Yang laki-laki dibuatkan boneka perempuan, yang perempuan dibuatkan boneka laki-laki. Naudzubillahi tsumma naudzubillahi min dzalik. Ya. Karena mereka bilang menikah itu bikin ribet. Ya. Banyak dia punya tetebenge. Ya. Padahal dalam Islam nikah adalah ibadah. Ya. Karena nikah itulah satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyalurkan syahwat biologis laki-laki dan perempuan. Ya. Nah sekarang juga orang menikah katanya tidak harus dengan perempuan. Laki-laki dan laki-laki juga boleh. Naudzubillah. Perempuan dan perempuan boleh. Homoseksual, lesbian, gay dan sebagainya. Ini bagaimana cara laki-laki dengan laki-laki? Jeruk makan jeruk kata orang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kerusakan yang ada pada zaman modern. Dan orang-orang yang menghalalkan hal tersebut, orang-orang yang dari sisi IQ cerdas, ya. Sekolahnya tinggi-tinggi, ya. Uangnya banyak, terpandang juga populer, punya banyak fans dan seterusnya. Tapi karena dia tidak tahu agama, ya. Maka mereka membuat hal seperti itu. Mereka sangka itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, ternyata ya, banyak yang mendatangkan keburukan, dan itu sudah terbukti, ya. Sehingga ada istilah sekarang itu pedofilia. Ya, pedofilia itu orang laki-laki dewasa suka suka sama laki-laki anak-anak kecil. Naudzubillah. Ya. Nah, itu kan penyimpangan, termasuk penyimpangan seksual. Itu karena apa? Karena tidak tahu agama itu. Ya. Tidak tahu agama. Jadi dia tidak tahu tata cara menikah seperti apa. Kemudian juga wa kaifa tutalliq. Bagaimana kamu mentalak? Nah, ini juga banyak yang tidak tahu oleh orang. Ya. Sekarang kalau orang marah-marah sama istrinya, dia langsung bilang, "Saya talak kamu. Saya cerai kamu." Ya. Kemudian cerainya juga dia ucapkan berkali-kali. Padahal dalam Islam itu batas cerai cuma 3 kali saja. Lebih dari itu tidak ada namanya cerai lebih dari 3 kali. Tapi banyak orang yang sudah mengucapkan cerai berkali-kali, tapi masih berhubungan dengan mantan istrinya itu, masih berhubungan, masih hidup sama-sama, bahkan punya anak lagi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu kalau talak dalam Islam itu tidak boleh main-main. Ya, dan batasnya cuma 3 kali saja. Ya. Dan sekarang juga sudah lagi ramai nih orang perempuan mentalak laki-laki. Ya. Istri kalau dia marah-marah dia bilang sama suami, "Saya talak kamu, saya ceraikan kamu." Ya. Dalam Islam tidak sah istri menceraikan suami. Ya. Yang sah menceraikan itu suami. Hukumnya begitu dalam agama kita.
Tapi karena sekarang banyak perempuan merasa dia lebih jago daripada laki-laki, ya, lebih pintar, kemudian lebih banyak uangnya, ya, bahkan merasa menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu kalau dia lihat suaminya macam-macam, dia bilang, saya ceraikan kamu. Tidak ada istilah perempuan ceraikan laki-laki dalam Islam. Ya, dalam agama kita tidak ada. Nah ini harus dipelajari. Makanya kata Imam Atha bin Abi Rabah, bin Abi Muslim, orang yang mempelajari fikih, mereka akan tahu tentang tata cara sholat, berpuasa, haji, tata cara menikah. Menikah itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ada menikah yang tidak boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Melamar, bagaimana cara melamar? Ya. Bagaimana cara mengenal pasangan? Nah, sekarang kan cara mengenal pasangan katanya harus pacaran bertahun-tahun. Ya, padahal dalam Islam itu pacaran tidak boleh. Ya. Pacaran tidak boleh. Karena apa? Karena belum mahram. Ya, belum mahram. Orang yang belum mahram tidak boleh pergi berdua-duaan. Laki-laki, perempuan tidak boleh pergi berdua-duaan belum mahram. Karena itu sudah dikategorikan zina. Zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki dan seterusnya. Ya. Karena dalam hadis itu kan Rasulullah mengatakan al-ainani tazniyan. Ya. Wa zinahuma an-nadhar. Jadi dua mata itu bisa dianggap berzina. Berzinanya adalah dengan cara melihat. Ya. Wal udhunani tazniyan. Dan telinga juga tazniyan. Wa zinahuma sama. Dan zinanya adalah mendengar. Wal yadani tazniyan. Jadi tangan berzina, kaki berzina. Ya. Wal farju yusaddiquhu au yukadzibu. Ya. Sedangkan farj itu adalah kemaluan. Nah itu yusaddiquhu au yukadzibu. Yusaddiq artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Ya. Jadi farj itu berzina, tidak langsung dia yang bekerja. Ada dia punya mukaddimah dulu. Mukaddimahnya farj berzina adalah ketika mata, telinga, tangan, kaki ya, berzina duluan. Dia melihat yang tidak halal, mendengar yang tidak halal, memegang. Akhirnya farj itu adalah dia punya final. Istilahnya finalnya di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tidak boleh. Makanya dalam Islam diajarkan bagaimana cara melihat calon istri dan bagaimana cara melihat calon suami. Yang namanya nazar. Nazar itu diperbolehkan kalau kita sudah punya azam, punya niat yang kuat untuk menikah dengan seseorang wanita, baru boleh lihat. Ya. Kalau tidak punya azam yang kuat, tahan dulu. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan hendaklah menjaga diri, yasta'fif, orang-orang yang belum bisa untuk menikah. Orang yang belum bisa menikah itu hendaklah dia menjaga dirinya. Jaga diri dengan apa? Jaga diri dengan pandangannya dijaga, ya. Kemudian pikirannya dijaga, pendengarannya dijaga dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan juga dalam ayat, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman, hendaklah mereka yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka tahan pandangannya. Jangan dilepas kemana-mana. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga farjinya. Jaga kemaluan. Pelihara baik-baik. Ya, lindungi dari hal-hal yang haram. Itu maksudnya. Ya. Dzalika azka lahu.
Jadi orang yang mampu menjaga dirinya, menjaga matanya, tangannya, kakinya, dan anggota tubuhnya yang lain, bahkan menjaga pikirannya dari hal-hal yang menjurus kepada perzinahan, kata Allah, dzalika azka lahu. Hal yang seperti itu akan membuat mereka menjadi lebih suci, menjadi orang yang bersih, suci. Ya. Nah, seterusnya seperti itu. Kemudian qala Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwah afdal minal ilmi wal fiqhi fid din. Ya. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah bahwa tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu setelah kenabian yang lebih mulia daripada ilmu dan fiqih dalam masalah agama. Ya. Jadi setelah kenabian, yang paling afdal itu adalah orang yang paham tentang agama, fiqh. Makanya Nabi mengatakan, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa para ulama yang mewarisi? Karena derajat para ulama itu di bawah derajat kenabian. Ya. Derajat para ulama di bawah kenabian. An-nubuwah thumma al-ilmu wal fiqhu fiddin. Makanya dia bisa mewarisi. Karena kalau orang yang terlalu di bawah tidak bisa. Yang bisa mewarisi seorang itu kan orang yang dekat. Ya, kalau harta yang menjadi pewaris kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita. Ya. Jadi kalau ada ayah meninggal, pewarisnya itu adalah anaknya, karena anak ini orang yang paling dekat dengan dia. Ya, hubungannya, ya. Atau istrinya. Nah, istrinya orang paling dekat dengan dia. Itu kalau harta. Nah, kalau ilmu, Nabi SAW yang paling dekat hubungannya dengan Nabi adalah para ulama. Makanya para ulama yang bisa mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa tidaklah seorang itu diberikan sesuatu yang afdal setelah kenabian. Nah, kalau kenabian itu kan dipilih oleh Allah. Ya. Jadi Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah. Ya. Dan setelah itu derajat yang dipilih oleh Allah yang setelahnya adalah Allah memilih atau memberikan ilmu kepada para ulama. Ya, ilmu kepada orang sehingga orang itu menjadi ulama. Makanya dalam hadis yang tadi kita sebutkan, orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan adalah orang yang diberikan pemahaman dalam agama. Ya, jadi orang yang paham agama itu berarti dia mendapatkan kebaikan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'ah tatawwu'an. Ya. Berkata Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, mempelajari satu bab dari ilmu lebih kami cintai daripada mengerjakan 1000 rakaat salat sunnah. Ya. Jadi Abu Hurairah dan Abu Dzar mengatakan bahwa kita belajar satu bab ilmu itu lebih kami cintai, katanya. Kata beliau. Artinya lebih mulia, lebih afdal. Ya, mempelajari satu bab ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Beliau mengatakan alfu rak'ah, ya, 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunnah. 1000 rakaat salat sunnah itu tidak bisa mengalahkan mempelajari ilmu Allah satu bab saja. Ya. Makanya para ulama itu senang sekali belajar. Ya. Senang sekali belajar. Karena belajar itu ilmunya dapat, pahalanya dapat. Ya. Ilmunya dapat, pahalanya dapat. Dan kenapa ilmu lebih tinggi daripada sholat? Karena sholat tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada ilmunya. Ya. Kalau kita mau sholat dengan baik, kita harus punya ilmu tentang sholat yang baik dulu. Ya. Kalau ilmunya tidak seberapa, sholatnya juga jadi tidak seberapa. Ya. Apalagi kalau ilmunya asal-asalan, maka sholatnya jadi asal-asalan dan na'udzubillah.
Ya. Kalau sholat asal-asalan berarti tidak diterima oleh Allah. Tidak sah orang sholat asal-asalan, asal sholat. Tidak sah sholat. Nah, maka untuk membuat sholat kita sah, pelajari dulu ilmunya. Ya, itu maksudnya kenapa mereka lebih suka mempelajari ilmu daripada sholat rakaat yang banyak. Jadi kata 1000 di sini menunjukkan banyak. Ya. Bukan 1000 bilangannya saja, tapi artinya ilmu itu lebih penting daripada sholat sunnah. Berapapun rakaatnya, lebih utama belajar ilmu Allah Azza wa Jalla. Tentu kalau wajib, ya sholat wajib tetap harus dikerjakan. Tapi sholat-sholat sunnah, ya. Makanya kalau kita sedang belajar, mempelajari ilmu agama, ya, sebagian para ulama kita mengatakan, kalau kita lagi belajar, sebagian para ulama mengatakan sholat sunnahnya ditunda dulu, ya. Belajar dulu. Ya. Kenapa? Karena sholat sunnah atau karena belajar itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la mautu alfi abidin qa'imin al-laila sha'imin an-nahara ahwanu min mautil alim al-basiri bihalalillahi ta'ala wa haramihi wal ayati wal akhbari wal athari fi dzalika katsiratun. Ya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kematian 1000 ahli ibadah yang rajin salat lain dan rajin puasa di siang hari lebih ringan daripada kematian seorang alim yang mendalam ilmunya tentang halal dan haram yang diterapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab, kematian 1000 ahli ibadah. Ya. 1000 ahli ibadah ini bagaimana ibadahnya? Dia senantiasa qa'imun al-lail, senantiasa qiyamul lail. Ya. Dan sha'imun nahar, puasa di siang hari. Ya, ahli ibadah. Jadi pada malam hari dia qiyamul lail, di siang hari dia puasa. Begitu seterusnya hidupnya. Dan jumlah mereka 1000. Kata Umar bin Khattab, kalau mereka meninggal 1000 itu lebih ringan daripada kematian satu orang alim. Dan orang alim ini punya pengetahuan yang luas tentang halal dan haram di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu orang alim yang meninggal itu lebih berat daripada 1000 orang yang ahli ibadah, tapi tidak alim. Ya. Dia ahli ibadah, ya. Banyak ibadahnya, tapi pengetahuan agamanya tidak seberapa. Ya. Nah, kalau alim meninggal satu orang dibandingkan mereka 1000 itu, kata Umar bin Khattab, kematian seorang alim itu yang lebih berat. Kenapa? Karena kalau orang alim itu meninggal, maka tidak ada lagi orang yang ditanya oleh masyarakat situ. Ya. Makanya kalau kita mendengar seorang alim yang meninggal itu, sedih. Kita rasa sedih. Kenapa? Artinya ilmu Allah sudah dicabut. Jadi setiap meninggal orang alim, maka ilmu Allah pun dicabut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yantazi'ul ilma intiza'an. La yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama. Ya. Allah itu tidak mencabut ilmu itu satu kaligus, dicabut seperti orang mencabut pohon dengan akarnya, itu tidak. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi setiap ada orang alim yang wafat, berarti ada ilmu yang diangkat oleh Allah. Ya. Makanya nanti di akhir-akhir dunia ini, ya, ketika tidak ada orang alim lagi, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang bisa ditanya, ya, tentang agama maksudnya. Tidak ada lagi yang bisa ditanya tentang agama. Maka yang ditanya adalah orang-orang juhal, ya, orang-orang bodoh. Dan orang bodoh pun itu pun berfatwa dia.
fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena itulah kita wajib menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling tidak untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dulu. Ya. Kalau kita tidak bisa mengangkat kebodohan dari orang lain, maka paling tidak kita bisa mengangkat kebodohan diri kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Paling tidak kita sendiri tahu cara bersuci yang betul bagaimana. Ya. Adab-adab buang hajat seperti apa. Ya. Tata cara berwudu bagaimana. Kalau kita belum bisa mengajar pada orang lain, yang penting kita dulu. Ya. Jangan sampai kita juga tidak tahu caranya. Baru mau bertanya juga tidak tahu tempat bertanya. Dan ketika kita bertanya, orang yang ditanya juga sama-sama tidak tahu. Nah, itu jadi kacau sudah itu. Kita tidak tahu, yang kita tanya tidak tahu. Ya. Kalau kita orang dua sama-sama bertanya kepada orang lain, tidak tahu juga orang lain. Jadi sama-sama tidak tahu. Akhirnya apa? Kalau sama-sama semua tidak tahu, jadilah orang itu tidak ada yang sembahyang di kampung itu, tidak ada yang sholat, tidak ada. Ya. Dan akhirnya apa? Tidak ada yang bisa mengaji juga. Ya. Dan kita yang setengah mati mengajar orang Iqra. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya sekarang itu banyak orang yang ya beragama Islam tapi tidak tahu membaca Al-Qur'an. Tidak tahu membaca hadis. Ya. Bagaimana caranya dia sholat? Kalau dia tidak tahu Al-Qur'an, sedangkan sholat pakai Al-Qur'an. Nah, tidak tahu membaca hadis, sedangkan sholat bacaannya ada dalam hadis. Kalau mereka tidak pernah belajar, tidak tahu cara baca, huruf pun tidak tahu, bagaimana bicara sholat? Na'udzubillahi min dzalik. Dan mengajar orang yang sudah tua, itu kita rasakan mengajar orang tua itu setengah mati sekali. Mengaji orang tua. Kasih baik DP makhraj. Makhraj ha, kho. Sekarang bisa. Besok ditanya sudah lupa poli. Sudah lupa ulang. Ya. Mana zai, mana za, mana dha. Ya. Susah sekali. Lidah sudah kaku, so keras. Karena sejak kecil tidak dibiasakan. Ya, tidak dibiasakan mengaji, tidak dibiasakan ya Allah belajar Al-Qur'an. Dan orang tuanya juga tidak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya hidup dalam keluarga yang ya begitulah. Bapak ibunya tidak tahu mengaji, anaknya tidak tahu mengaji, semua tidak tahu mengaji. Ya. Jadi hidupnya cuma gitu, cuma tidur, bangun, makan, kerja. Begitu saja. Ya. Kata Buya Hamka, kalau hidup hanya untuk bekerja katanya, sapi pun bisa bekerja. Beliau bilang kalau hidup ini hanya untuk bekerja, sapi pun bisa bekerja. Ya. Kalau hidup ini hanya untuk cari makan katanya, bilang monyet pun bisa makan. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya seorang muslim itu hidupnya bukan cuma untuk kerja, bukan cuma untuk makan. Seorang muslim hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beribadah kepada Allah itu butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu, terutama ilmu fiqh. Dan kalau kita mau belajar ilmu fiqh, kita harus bisa baca Al-Quran dulu. Ya. Harus bisa baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, kalau orang sudah bisa baca Al-Quran, insya Allah bisa baca hadis. Ya, walaupun mungkin belum hafal ya. Kalau bisa baca Al-Quran, insya Allah bisa baca hadis. Nah itu sudah modal paling utama. Tapi kalau huruf hijaiyah, huruf Arab saja tidak tahu, bagaimana baca Al-Qur'annya, bagaimana baca hadisnya, dan kalau sudah begitu bagaimana cara sholatnya, dan seterusnya. Jadi sholatnya nanti hanya sekedar gerakan saja. Ya. Imam ruku, ikut ruku. Ya. Imam i'tidal, ikut i'tidal. Imam sujud, ikut sujud. Ya. Dia tidak tahu bacaannya. Ya. Al-Fatihah, peletak-peletuk. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina am'amta. Ya. Siratal ladzina am'amta alaihim.
Am itu apa artinya? Siratal ladzina am'amta alaihim. Ya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mempelajari agama Allah. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita terlambat dan kita menyesal di hari tua karena Allah kasih kesempatan kita tidak gunakan. Sibuk mencari uang. Sibuk mencari uang. Padahal uang itu kalau dicari, semakin dikejar, semakin lari dia. Ya. Dunia kalau dikejar, dia akan lari. Ya. Yang harus kita kejar itu adalah ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin dalam muqaddimah Kifayatul Akhyar ini. Ya, masih banyak dan kita insyaallah baca dulu muqaddimahnya ya, supaya kita tahu apa maksud dan tujuan beliau menulis kitab ini. Ya. Nah, kalau kita tahu maksud dan tujuannya, insyaallah kita bisa mempelajari kitabnya dengan lebih bersemangat lagi. Oke, saya sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.